Perkenalkan, nama saya Christina Jennifer Elizabeth Sorongan, NIM 2150303, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang sistem panas bumi dan PLTP. Sebelum kita lanjut pada materi, di sini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama sistem panas bumi, yang kedua PLTP, cara kerja PLTP, komponen PLTP, dan jenis PLTP di Indonesia. Kita masuk pada yang pertama, yaitu sistem panas bumi. Sistem panas bumi atau geothermal berasal dari kata bahasa Yunani yang tersusun atas kata geo yang berarti bumi dan thermos yang berarti panas. Secara sederhana, panas bumi dapat diartikan sebagai sumber energi panas yang berasal dari dalam bumi. Secara umum, pembentukan energi panas bumi berkaitan dengan kegiatan vulkanisme dan mekanisme pembentukan magma. Sistem panas bumi pada suhu tinggi umumnya terletak di sepanjang zona vulkanik, punggung pemekaran benua, di atas zona subduksi, dan anomali pelelehan di dalam lempeng. Adapun beberapa definisi lain tentang panas bumi yang diartikan menurut Hosten dan Brown pada tahun 2000 dan Undang-Undang Panas Bumi Nomor 21 tahun 2014. Yang pertama mendeskripsikan panas bumi sebagai proses perpindahan panas dari suatu tempat ke tempat tertentu dalam kerak bumi, di mana panas atau heat yang dipindahkan dari sumber panas menuju ke suatu tempat pengeluaran panas di permukaan. Yang kedua, menyebutkan bahwa panas bumi didefinisikan sebagai sumber energi panas yang terkandung di dalam air, panas, uap air, serta batuan, bersama mineral dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Di sini ada syarat utama pembentukan sistem panas bumi atau hidrotermal, yaitu yang pertama adanya sumber panas, yang kedua adanya reservoir untuk mengakumulasi panas, dan yang ketiga adanya lapisan penundung atau kaprok sebagai tempat terakumulasinya panas. Sistem panas bumi dalam sistem panas bumi ini umumnya berasal dari magma. Pembentukan awal magma dapat terjadi sebagai hasil pelelehan mantel atau partikel melting, atau karena pelelehan sebagian kerak bumi pada proses penebalan lempeng benua, seperti yang terjadi pada tumbukan antar lempeng benua. Reservoir panas bumi yang produktif umumnya memiliki suhu yang tinggi, geometri yang cukup besar, porositas dan permeabilitas yang baik, serta kandungan fluida yang cukup. Porositas dan permeabilitas merupakan salah satu aspek yang diperhitungkan dalam penentuan daerah prospek panas bumi. Proses pembentukan sistem panas bumi diibaratkan sebagai memasang air di dalam ceret atas kompor. Aktivitas magma di dalam bumi diilustrasikan sebagai kompor yang berperan sebagai sumber panas, sedangkan batuan dasar serta batuan penutup di atasnya yang memerangkap uap panas dimisalkan sebagai ceretnya. Seiring dengan meningkatnya tekanan dan temperatur dalam wadah tersebut, maka air akan mengalami perubahan fasa membentuk uap air. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu PLTP. Yang pertama, cara kerja PLTP. Itu yang pertama, energi panas bumi bisa diperoleh melalui pengeboran atau drilling hingga ke reservoir di kedalaman 1.500 sampai 2.500 meter. Fluida termal yang ada di dalam reservoir lalu dialirkan untuk menggerakkan turbin dan memutar generator pada PLTP sehingga menghasilkan energi listrik.
fluida termal lalu diinjeksikan melalui sumber injeksi agar kembali menuju reservoir. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan fluida dan panas. Dengan demikian, sistem panas bumi bisa terus berjalan. Di sini ada gambar produksi tentang PLTP. Nah, berdasarkan teknologinya, pembangkit listrik memiliki sejumlah komponen. Komponen tersebut antara lain yaitu generator, turbin untuk menggerakkan generator, chill rail, heat exchanger, pompa, dan beberapa komponen lainnya. Namun, seiring berkembangnya zaman, teknologi PLTP juga mengalami perkembangan. Saat ini ada 3 macam teknologi PLTP yang dapat digunakan, yaitu Dry Steam Power Plant. Ini adalah tipe pembangkit tertua sekaligus yang pertama kali dikembangkan. Untuk cara kerjanya adalah uap panas yang dialirkan langsung ke arah turbin. Maka turbin akan bekerja mengaktifkan generator sehingga nantinya dapat menghasilkan listrik. Dan sisa panas dari production wheel kemudian akan dialirkan melalui injection wheel untuk diinjeksikan kembali ke dalam reservoir. Yang kedua, flash steam power plant. Nah, untuk pembangkit ini biasanya menggunakan sumber panas bumi berupa fluida seperti air panas alam. Untuk cara kerjanya adalah fluida panas dialirkan terlebih dahulu ke dalam tangki flash bertekanan rendah sehingga terbentuk uap panas dengan cepat. Dan uap panas ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan mengaktifkan generator penghasil listrik. Dan untuk sisanya lalu dialirkan ke injeksi wheel menuju reservoir. Dan yang terakhir, binary chiller power plant atau BCPP. Pada BCPP ini air panas atau uap panas dari produksi wheel tidak menyentuh turbin seperti pada teknologi dry steam dan flash steam. Air atau uap panas bumi digunakan untuk memanaskan working fluid yang ada di heat exchanger sehingga menjadi panas dan menghasilkan uap. Uap dari heat exchanger inilah yang kemudian digunakan untuk memutar turbin. Turbin pun akan bekerja menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Di sini ada beberapa komponen pembangkit listrik tenaga panas bumi. Untuk yang pertama, tanjuk penerima uap. Komponen ini berfungsi sebagai tempat pengumpul uap sementara. Uap dari produksi wheel akan dialirkan terlebih dahulu ke sini. Jadi, pasokan uap tetap terjamin dan tidak mengalami gangguan meski terjadi perubahan jumlah pasok di produksi wheel. Untuk yang kedua, flow meter atau pengukuran aliran. Komponen ini berfungsi untuk mengukur aliran atau massa uap. Selanjutnya, separator dan demister. Nah, uap panas yang melalui flow meter akan dialirkan ke dua komponen ini. Untuk fungsinya, memisahkan zat padat, silika, serta bintik air yang ada di dalamnya. Nah, pemisahan ini penting dilakukan untuk menjaga terjadinya erosi, vibrasi, maupun pembentukan kerak pada bagian sudut dan nozzle turbin. Selanjutnya, main steam valve.
uap yang sudah dibersihkan di separator dan demister akan dialirkan ke komponen ini menuju ke turbin. Turbin ini adalah komponen yang menghasilkan gerakan mekanik yang terhubung dengan generator. Di dalam turbin, uap akan memutar double valve condensing yang dipasangkan dengan generator pada kecepatan 3000 rmp. Selanjutnya ada generator. Komponen ini berfungsi mengubah gerakan mekanik dari turbin menjadi energi listrik dengan arus, frekuensi, dan tegangan tertentu. Selanjutnya, step-up transformer. Komponen ini berfungsi untuk menaikkan tegangan arus listrik dan dihubungkan secara paralel dengan sistem penyaluran. Kondensor ini berfungsi mengkondensasikan uap yang keluar dari turbin agar tetap dalam kondisi vakum sehingga turbin bisa bekerja secara efisien. Uap yang keluar dari turbin akan langsung masuk dari sisi atas kondensor. Uap ini akan mengalami kondensasi akibat terjadinya penyerapan panas oleh air pendingin dari spray nozzle. Selanjutnya, cooling water pump atau pompa air pendingin. Komponen ini akan memompa air kondensat dari kondensor menuju cooling tower. Selanjutnya ada cooling tower. Cooling tower ini berfungsi atau fungsi utamanya dari alat ini adalah untuk mendinginkan kondensat yang berasal dari kondensor sebelum disirkulasikan kembali. Adapun jenis-jenis PLTP di Indonesia, menurut Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral SDM, sehingga pada bulan Desember tahun 2021 potensi panas bumi di Indonesia sebesar 23,776 gigawatt atau 23,766 megawatt hingga pada tahun 2021 total potensi panas bumi yang baru dimanfaatkan menjadi PLTP sebesar 2,286 megawatt. Menurut Handbook of Energy and Economy Statistics of Indonesia pada tahun 2022 yang dirilis Kementerian SDM. Hingga pada tahun 2021 ada 17 PLTP yang terbesar dan beroperasi aktif di Indonesia. Di antaranya yang pertama PLTP Kamojang, dia berlokasi di Jawa Barat. Pemiliknya PT Pertamina Geothermal Energy. Dan untuk total kapasitas 235 MW. Yang kedua PLTP Lahendong, lokasi di Sulawesi Utara. Pemiliknya PT Pertamina Geothermal Energy. Dan untuk total kapasitas 1120 MW. Yang ketiga PLTP Sibayak, lokasi Sumatera Utara. Pemilik Pertamina Geothermal Energy dan total kapasitas 12 MW. Yang keempat PLTP Salak yang berlokasi pada Jawa Barat. Pemilik PT Pertamina Geothermal Energy. Untuk total kapasitas 376,8 MW. Yang kelima PLTP Darajat yang berlokasi di Jawa Barat dengan pemilik PT Pertamina Energy Geothermal Energy. Untuk total kapasitas mencapai 270 MW.
ke-6 PLTP Wayang Windu yang berlokasi di Jawa Barat. Pemiliknya PT Pertamina Geothermal Energy dan untuk total kapasitas 227 MW. Yang ketujuh PLTP Dieng, lokasi Jawa Tengah, untuk pemiliknya PT Geodipa Energy. Untuk total kapasitas 60 MW. Yang kedelapan PLTP Bulu-Belu yang berlokasi di Lampung, untuk pemiliknya Pertamina Geothermal Energy dengan total kapasitas 220 MW. Yang kesembilan Ulumbu yang berlokasi di NTT dan pemiliknya yaitu PT PLN atau Persero, total kapasitas 10. Yang ke-10 PLTP Mataloka yang berlokasi di NTT, pemiliknya PT PLN Persero dengan total kapasitas 2,5 MW. Yang ke-11 PLTP Patuha yang berlokasi di Jawa Barat, pemiliknya PT Geodipa Energy, total kapasitas 55 MW. PLTP Sarula, lokasi Sumatera Utara, untuk pemiliknya PT Pertamina Geothermal Energy dan Joint Operation Traksarula Operation Limit dan total kapasitas 330 MW. Selanjutnya Lumut Balai yang berlokasi di Jawa Barat, pemiliknya PT Pertamina Geothermal Energy, total kapasitas 55 MW. Yang ke-15 PLTP Sorik Marapi yang berlokasi di Sumatera Utara, pemiliknya PT Sorik Marapi Geothermal Power dengan total kapasitas 99,4 MW. Selanjutnya PLTP Muara Lombok yang berlokasi di Sumatera Barat, pemilik PT Supreme Energy Muara Labo dengan total kapasitas 85 MW. Dan yang terakhir PLTP Rantau Dedap yang berlokasi di Sumatera Utara, untuk pemiliknya PT Supreme Energy Rantau Dedap dengan total kapasitas 98,4 MW. Sekian dari